Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, akhirnya kita akan bahas juga mengenai debt ceilings dan juga default, atau lebih tepatnya kemungkinan Amerika default against its obligations, ya, atau bahasa kasarnya adalah Amerika gagal bayar hutang, ya. Seperti yang kita tahu, ini adalah suatu perdebatan, ya, perdebatan ekonomi dan politik yang cukup sekarang ngetren di Amerika Serikat. Bahkan ya di Indonesia juga ada, tapi nggak terlalu besar lah, ya. Orang nggak terlalu banyak yang bahas. Nah, kita tahu ini adalah suatu resiko besar. Karena kenapa? Karena ini belum pernah terjadi default, ya. Nyaris pernah di 2011, tapi belum pernah benar-benar terjadi. Nah, jadi banyak orang yang berspekulasi nih. Ada yang berspekulasi Amerika Serikat akan bangkrut, hancur, dan lain-lain. Tapi di sisi lain juga ada yang bilang ini hanya permainan politik saja. Nah, jadi pada hari ini kita akan coba jelaskan, ya, kita kasih tahu semua teori yang sedang bertebaran, ya, dan kita akan putuskan nih kira-kira apa sih yang lebih memungkinkan, ya. Nah, tetapi seperti biasa sebelum kita masuk, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Sekali lagi gue ulangi, bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Oke, nah sekarang kita akan mulai dulu dari bagian White House. Ya, ini langsung datang dari White House, dari administrasinya Joe Biden. Mereka menyatakan bahwa history ini sudah clear, ya. Semakin kita mendekati ke breach dari debt ceiling, ini akan membuat suatu disruption yang besar ke financial markets dan juga akan merusak ekonomi US in general yang tentunya akan dirasakan oleh households dan businesses di US, ya. Nah, di sini apabila terjadi actual breach, ya, atau benar-benar terjadi gagal bayar, menurut mereka ini akan cause a severe damage to US economy, akan membuat suatu kerusakan yang luar biasa besar ke ekonomi Amerika Serikat. Nah, data yang dituangkan lah mungkin ya, yang dituangkan pada artikel ini datang dari CEA dan juga outside researchers, ya, yang mengilustrasikan apa yang akan terjadi. Jadi lebih tepat ini adalah berbagai macam skenario yang bisa terjadi apabila gagal bayar, ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, yang pertama menurut mereka adalah ini akan mempengaruhi creditors, contractors, dan juga citizens dari US. Ekonomi akan shift into a reverse. Ya, jadi kebayang lu lagi nyetir, ya, tiba-tiba lu ganti gigi jadi reverse. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan di sini untuk debtnya sendiri ini bisa membuat loss of function dan nggak tahu spesifiknya akan berapa lama lastingnya, ya. Nah, selanjutnya kalau kita di sini juga karena government tidak bisa membuat suatu counter cyclical measures, ya, atau kasarnya tidak bisa melakukan suatu counter lah supaya ini tidak terjadi resesi. Nah, ini menyebabkan bahwa tidak ada policy atau bisa dibilang sedikit policy yang bisa diberikan oleh Amerika Serikat untuk membuffer impact-nya terhadap households dan businesses. Intinya, kasarnya apa? Kalau sampai ini terjadi, Amerika tidak bisa bantu, ya, atau government tidak bisa bantu karena polisinya mereka very limited for now, ya. Resiko untuk bisa default ini bisa meningkatkan interest rate dengan sangat tinggi, bahkan di sini disebut sebagai skyrocket, ya, including juga untuk financial instruments seperti households dan bisnis dan yang dipakai oleh households dan juga businesses in general, treasury bonds, mortgages dan credit card juga akan semua loncat. Ya, jadi kebayang kalau lu punya KPR gitu ya di Amerika Serikat mungkin sekarang keringat darah ya karena sudah semakin mendekati ke ya kesannya tanggal untuk ditagih lah utangnya ya. Nah, sekarang kita akan bahas nih ya ekspektasi semakin memburuk akan membuat possibility bahwa si defaultnya ini akan lebih signifikan si efeknya terhadap financial markets dan juga ya tentunya bisa membuat markets ini very likely untuk coupled ya. Jadi intinya bisa drop dengan signifikan ya. Tentunya akan sangat mempengaruhi consumers, business confidence dan juga contraction in access to private credit markets ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas di sini risk of a brief default. Gimana kalau defaultnya ini ya kesannya hanya sebentar saja ya. Nah, untuk yang brief default atau default yang sebentar saja ya, brief itu kan ya sesaat lah itu sebentar. Ini dibahas oleh Mark Zandi, yaitu adalah Chief Economist dari Moody's Analytics. Buat lo nggak tahu Moody ini adalah suatu rating agency di Amerika Serikat yang sudah sangat tua. Seingat gue 1800 akhir ya, jadi
ya literally udah lama dan ya cukup dihormati di Amerika Serikat. Dia memprediksikan bahwa apabila terjadi default yang sebentar saja, ini akan men-trigger krisis yang karakteristiknya adalah spiking interest rates. Ya, jadi interest rate akan meningkat dengan tajam. Dan seperti yang kita tahu, kalau lu nonton DJWT, kita nggak suka dengan namanya interest rate yang terus meningkat. Ya. In theory, itu akan membuat equity prices drop atau ekuitas di Amerika Serikat drop. Jadi buat lu para pemegang obligasi Amerika Serikat, pemegang misalkan indeks-indeks Amerika Serikat seperti S&P, Dow Jones, dan kawan-kawannya, siap-siap ya akan kena pangkas tuh, ya lu potong rambut jadinya ya. Nah itu bisa terjadi. Ya, ini yang pertama dan ini dibahas sekali lagi oleh Moody's ya. Nah kalau lu mau lihat lebih detailnya di sini ya bisa ada sampai kehilangan sekitar 2 juta jobs, lalu unemployment rate bisa naik sampai 5% dan seterusnya ya. Jadi bahkan untuk brief default saja hasilnya bisa buruk ya. Nah, selanjutnya ini adalah yang kedua. Yang kedua ini adalah simulasi dari CEA. Mereka menyatakan bahwa apabila defaultnya ini lebih panjang ya, di kuartal 3 2023, the first full quarter ini dia akan mensimulasikan apabila si debt ceiling-nya breach ya, tentunya ya, gagal bayar. Jadi kesannya kalau di sini lo, aduh bang, gue masih belum bisa bayar nih seminggu. Nah ini lo dikejar-kejar nih ya, lo dikejar-kejar, lo utang belum beres-beres gitu udah berapa bulan ya. Di sini menurut mereka yang akan terjadi adalah stock market itu bisa sampai drop 45% ya. Sayangnya seperti yang kita tahu risk on asset itu memiliki korelasi yang cukup besar ke Bitcoin, at least di beberapa cycle sebelumnya. Di bull market kali ini sedikit berbeda, tapi masih ada korelasinya. Jadi, kalau sampai ini benar-benar terjadi default dan skalanya sebesar ini, ya siap-siap. Bitcoin, kripto semua akan drop. Ya, jadi, kalau kita dulu mikir takut resesi, kayaknya kena ini duluan begitu ya. Jadi, itu yang akan mungkin terjadi dan tentunya ini akan merusak ekonomi Amerika in general gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Hanya 2 saja sih sebenarnya yang dari White House ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana nih ya kita bahas historinya? Apakah jangan-jangan ini cuma permainan politik saja? Coba kita bahas di bagian selanjutnya. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke counter argumentnya. Dimana di sini gue sudah bahas di depan ya. Gue bilang ada beberapa orang yang berpendapat bahwa ini hanya permainan politik atau drama politik saja ya. Maksudnya gimana bang? Nah jadi seperti yang kita tahu semua data ini mengenai skenario dari debt ceiling yang kalau sampai tembus itu semua datang dari White House. Alias ini semua datang dari siapa? Administrasinya Joe Biden, the Democrats ya orang-orang Demokrat. Nah, sekarang counter argumennya apa? Counter argumennya adalah jangan-jangan ini hanya permainan politik yang menginginkan supaya peningkatan debt ceiling secepat mungkin agar para Demokrat ini atau lebih tepatnya administrasi Joe Biden tidak diganggu lagi untuk urusan hutang-menghutang gitu ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan dari si melodrama debt ceiling ini sendiri, kita akan dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Okay, today's video is brought to you by CryptoStocks. Jadi CryptoStocks ini adalah suatu services yang ada di Telegram. Mereka menyediakan berbagai macam hal, mulai dari fully automated market scanners, fully automated copy trade, liquidation zones, dan banyak hal lain. Mereka juga memberikan akses ke the best traders yang memiliki success rate lebih besar daripada 90%, which is quite good ya. Nah, tetapi yang tentunya rata-rata orang Indonesia suka adalah mereka sedang ada 1 month free trial. Ya, jadi buat lo yang tertarik, ini mulai dari beginner sampai expert menurut gua bisa pertimbangkan untuk coba lihat. Ya, jadi karena 1 month free trial, ini berarti lu mendapatkan ini ya 49 USD secara gratis. Caranya seperti apa? Gampang banget, tinggal klik link di bawah ya yang untuk si CryptoStocks ini dan kalian akan langsung masuk ke Telegramnya, klik join. Ya, setelah itu kalian akan mendapatkan berbagai macam channel yang kalian bisa follow. Ya, jadi bentuknya di sini adalah seperti service channel lagi di dalamnya. Ya, nah, di sini kita bisa lihat ada chat VIP, ada announcement, ada market scanners, liquidation levels, dan buat lo yang pengen follow berbagai macam trader nih. Salah satu yang paling gue suka adalah Garrett Soloway. Nah, si Garrett Soloway ini dia itu seorang TA analis sebenarnya masuknya ya.
Nah, yang gue suka itu dia memberikan analisa yang cenderung bisa dibilang balance ya. Ada skenario bearish maupun skenario bullish-nya. Jadi nggak kayak bias ke satu skenario tertentu. Jadi kalau tembus ke sini maka masuk ke bearish. Kalau naik ke sini maka ini masuk ke bullish. I like that ya. Dan ada berbagai macam trader lain juga yang lo bisa follow. Ada seperti di sini ada Bob Lucas dan seterusnya. Ya, sekali lagi lo bisa dapatkan ini for free karena ada trial selama 1 bulan. Ya, jadi buat lo yang tertarik silahkan klik link di bawah. Oke, dan sekarang kita balik lagi ke debt ceiling. Ya, jadi ini artikelnya dibuat oleh seorang yang bernama Richard Veig. Ya, nah Richard Veig ini memiliki latar belakang yang sebenarnya cocok juga sih buat ngomongin ini ya, karena dia adalah former Secretary of Banking and Securities for Pennsylvania dan juga former CEO dari Energy Plus. Intinya dia memiliki background yang ya cocok ya, seorang banker dan juga ngerti securities. Nah, dia menyatakan bahwa debt ceiling ini adalah one of the great melodramas of American politics yang erupt di Washington, ya. Nah, kenapa menurut dia ini suatu melodrama? Karena ya menurut dia ini sendiri Amerika Serikat ya atau government Amerika ini nggak punya kesempatan untuk kesannya default dari debt mereka sendiri. Karena menurut dia tidak ada ceritanya Amerika Serikat ini kekurangan resource untuk membayar debt-nya itu sendiri, ya. Nah, ini benar karena beberapa reasons. Yang pertama, government itu bisa meng-issue currency. Yang kedua, Federal Reserve bisa membeli treasury debt. Ya. Dan yang paling penting, government-nya itu sendiri memiliki spending, ini ya kesannya mungkin ya, spending budget ya, untuk bisa mensuplai ekonominya yang secara, yang menurut dia sufficient untuk membayar semua hutang-hutang mereka. Begitu. Jadi sekali lagi penekanan dia adalah ini semua ya, debt ceiling ini adalah suatu political theater atau teater politik ya. Ini sering kali dipakai menurut dia apabila salah satu ya parti yang oposisi terhadap presiden itu menguasai salah satu dari 2 legislative chambers ya. Dan ini literally sedang terjadi sekarang di mana Republican itu memiliki majority seats ya. Nah, jadi mereka banyak ditekan ya. Kalau lu perhatiin politik Amerika, banyak orang Republikan yang mempertanyakan spending dari Joe Biden, ya bukan Joe Biden lebih tepatnya ya, administrasi Joe Biden karena nggak sendirian ya. Jadi banyak yang merasa bahwa kebijakan-kebijakan Joe Biden ini merugikan Amerika Serikat in general. Gua gimana? Kalau menurut gua gimana? Ada benernya juga sih, cukup banyak kayak kebijakan-kebijakan aneh, buang-buang duit di tempat yang kayak ya kalau dibandingkan dengan predecessor-nya Donald Trump, menurut gua jauh lebih efisien Donald Trump gitu ya. Nah, jadi menurut dia ya, menurut si Richard Veig ini adalah suatu cara yang dipakai supaya jadi ya kesannya mereka nggak ditusuk-tusuk lagi untuk urusan spending mereka itu sendiri begitu ya. Jadi kesannya mereka itu seperti menghold hostage ya dengan cara si debt ceiling ini. Jadi kalau sampai budget demands-nya nggak kena, oke, kita default gitu loh. Nah, kalau sampai default, siapa yang rugi? Yang paling rugi itu kalau sampai shutdown dan default, yang paling rugi adalah orang-orang biasa ya, di mana bisa sampai ratusan ribu orang yang kena resiko ya basically nganggur sementara gitu ya. Ini terjadi di 2019. Nah, tapi sekali lagi penekanan dia adalah shutdown ini selalu bukan selalu lah, tapi seringnya ya ini akan diancam. Nah, tetapi jarang terjadi gitu. Nah, terakhir kali kita melihat Amerika Serikat nyaris gagal bayar itu kapan? Itu terjadi di 2011 ya, di mana kita bisa lihat di sini ya dia nyaris gagal. Dan ini untuk bonds-nya Amerika Serikat, bukan bonds, seperti tepatnya US debts itu sendiri ya, mendapatkan bond rating yang turun ya, mereka downgrade. Nah, ini menyebabkan one of the worst falls of US stocks in market history ya. Tetapi dengan catatan setelah itu kembali lagi meningkat dengan cepat ya. Kalau kita lihat di sini S&P 500 di 2011 ya. Kita bisa lihat dia drop dari titik tertinggi di sini sampai di sini, week terendah itu mencapai 21,66%. Ya. Nah, tetapi seperti yang dikatakan di sini, setelah agreement-nya sudah reach, apa yang terjadi? Naik lagi ke atas. Nah, jadi kalau ada yang bertanya-tanya gitu ya, Bang, kalau gini caranya BTC drop nggak? Ya drop, kemungkinan besar drop. Kalau benar-benar sampai separah ini, begitu. Jadi gimana Bang? Jual dulu nggak? Nah, kalau gue pribadi ya, gue sih masih dalam gue masih dalam akumulasi ya, periode akumulasi. Jadi gue nggak akan terlalu TP gede-gede. Tapi buat lo yang merasa nggak nyaman, jadi tidur kayak susah gitu ya, ya TP duluan terserah ya. Nah, tapi intinya apa? Kita bisa lihat di sini malah bisa menjadi peluang untuk akumulasi. Jadi mungkin buat lo yang merasa bahwa nah gue mau akumulasi nih berbagai macam aset, mau dari
saham, indeks ataupun kripto, mungkin ini bisa menjadi suatu kesempatan bahkan ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat juga di XY, buat lo yang mungkin para pemegang dolar ya, para pemegang dolar berpikir, aduh, bang, mendingan gua jual dulu nggak ya, bang? Nah, gini ya, gua bukan ngomong akan persis seperti ini, tapi ini data yang paling dekat yang kita miliki dengan nyaris default ya. Apa yang terjadi? Setelah nyaris default, kita bisa lihat di sini ya, dia cenderung turun, sampai akhirnya ketemu agreement bahwa oke deh ya, kita naikin debt ceiling. Apa yang terjadi? Interest rate naik dan ternyata indeks dolar naik ke atas ya. Nah, tapi dengan satu catatan ya, footnote, bahwa ini tidak terjadi default ya. Kalau terjadi default, gua nggak tahu apa yang terjadi karena historically belum pernah terjadi gitu. Jadi sekali lagi, ini bukan berarti gua ngomong tenang aja ya, dolar pasti naik, enggak. Tapi kalau sampai tidak terjadi sama seperti di 2011, kemungkinan besar ini akan terulang lagi. Alias indeks dolar akan cenderung naik ke atas ya. Dan bisa dibilang cukup senada juga dengan price action sekarang sih ya. Kita bisa lihat indeks dolar cenderung naik-naik aja terus dalam beberapa hari ke belakang. Ya, jangan-jangan ini orang yang pada mulai numpukin dolar sudah tahu duluan nih kira-kira ini benar-benar gertak sambal atau bukan ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Ya, pada hari ini kita akan lebih fokus ke beritanya saja, ke berbagai macam teori-teori yang sedang yang sedang circling di markets gitu ya. Lebih bukan ke TA. Kalau buat lu yang pengen gue bahas lebih ke TA-nya, mungkin bisa komen di bawah. Nanti gue akan pertimbangkan untuk bikin mungkin some kind of a part 2 lah gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Jadi intinya seperti yang gue bilang lagi ya, di sini dari si Richard Bake ini sendiri dia menyatakan bahwa ini lebih ke permainan politik dan dia menyatakan juga di sini US ini sudah meningkatkan lebih ya, dibilang at least ya, setidaknya lebih dari 90 kali dalam 100 tahun ke belakang. Typically ini tidak dibahas. Nah, ini sekali lagi mendukung apa? Teori dia bahwa ini adalah permainan politik yang dilakukan oleh orang-orang Demokrat supaya ya sudah Republikan setuju untuk ya udah deh naikin interest rate tapi dia nggak terlalu neken untuk cutting berbagai macam spending ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas nih. Ini kan dari teori-teorinya. Yang paling terbaru newsnya apa? Apa yang sedang terjadi belakangan ini? Oke, nah sekarang kita akan ke news yang ya relatif paling baru mengenai ya pergerakan ini sendiri ya. Jadi kalau kita bisa di sini ya, lagi-lagi nih ya, ini White House dengan GOP. Nah, GOP ini kasarnya adalah suatu nickname untuk para Republican, kalau nggak salah the Grand Old Party or something lah ya. Intinya apa? Intinya mereka sudah semakin mendekati ke ya, apalagi deal mengenai ya, lagi-lagi apa? Debt limit. Jadi ya jujurnya ini semakin mendekati ke kenyataan jujurnya ya. Nah, jadi mereka sudah mulai dealing-dealing nih. Kira-kira apa yang akan mereka lakukan dan ya tentunya Demokrat seperti yang dikatakan di artikel sebelumnya, mereka ingin memprevent large cuts ya. Nah, jadi seperti yang kita bisa di sini, top White House officials dan juga Republican lawmakers sudah closing in untuk deal untuk meningkatkan si debt ceiling ini 2 tahun ke depan ya, dengan strict caps untuk discretionary spending ya. Intinya apa? Jangan pakai duitnya sembarangan gitu ya. Nah, official di sini juga sudah secepat mungkin ya, we're racing to cement ya, secepat mungkin berusaha untuk menyelesaikan agreement ini ya, untuk supaya tidak terkena federal default ya. Nah, di sini intinya mereka taking a deal ya supaya ini mengallow si Republicans ini untuk reduce some federal spending ya, seperti biasa. Dia counternya mereka ingin si kesannya dilihat oleh masyarakat bahwa oh dia ini berhasil sebagai counterpartinya ya, atau sebagai oposisinya ya, di mana dia mencoba untuk mengecek supaya government yang sedang berkuasa tidak sembarangan pakai duit gitu ya. Tetapi dengan catatan ya seperti biasa karena Republikan ya, mereka punya audiens yang besar untuk para military, orang-orang yang mencintai militer dan juga veteran ya. Tapi mereka dengan catatan nggak mengurangi militer dan veteran. Biasa agenda politik lah ini ya. Nah, selanjutnya ada itu juga si compromise ini apabila sudah di-agreed upon dan di-enacted, ini akan bisa memberikan waktu sampai 2 tahun ke depan ya, melebihi 2024 which is itu election year ya. Jadi
Kalau menurut gua sih ya, ini pendapat gua ya. Kalau gue lihat di sini sih ini tinggal bentar lagi lah kita tunggu sebelum tanggal 1 mereka akan mengumumkan bahwa ujung-ujungnya ya sudah terjadi deal gitu ya. Nah, tetapi di sini tentunya masih ada pro kontra lagi di dalamnya. Donald Trump seperti biasa ya, dia bikin apa ya, bikin sedikit deg-degan, dia malah menyatakan kalau sampai ya di sini nih dia sebut aduh spesifiknya di mana gue lupa dia ngomong intinya kalau sampai dealnya buruk biarkan sampai kita default. Gila juga default kita pusing ya. Ya tapi baik lagi lah. Ini intinya kalau dari news terbaru ya lagi-lagi news terbaru dari saat gue bikin video ini cenderung mendekati ke teori di sini, di mana ini adalah suatu permainan politik supaya kesannya mereka nggak di-cut berlebihan, begitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan si debt ceilings dan kemungkinan Amerika Serikat terjadi default ya. Nah, buat elo yang mungkin merasa bahwa aduh oke, berarti kalau kayak gitu gue ada kesempatan untuk akumulasi nih. Lo akumulasi bisa macam-macam, nggak hanya kripto ya. Gue sekali lagi gue tekankan nggak hanya kripto. Buat lo yang pengen punya exposure misalkan ke S&P, Nasdaq dan lain-lain ya mungkin bisa pertimbangkan. Semoga saja terjadi seperti di 2011. Hanya drop sebentar, arguably cuma dari Oktober 2011 sampai April 2012 udah balik lagi gitu. Jadi kesempatan untuk akumulasi. Dan untuk kripto juga tentunya boleh. Tapi buat lo yang pengen tahu lebih detail secara TA-nya, boleh komen di bawah. Kalau cukup banyak yang tertarik, ya mungkin gue bikin semacam part 2-nya yang lebih fokus ke TA gitu ya. Oke, dan buat lo nih yang sudah akumulasi berbagai macam jenis kripto, ya mungkin sekarang sedikit deg-degan bahwa aduh, exchanger aman nggak ya? Nah, mungkin pertimbangkan untuk memiliki hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk membeli D-Encrypt. Ya, D-Encrypt ini ada berbagai macam hardware wallet, ada berbagai macam brands, ada SafePal, ada Cool Wallet. Kita sudah pernah review Ballet dan OneKey ya. Nah, overall it's good ya. Dan seperti yang gue bilang di sini mereka ini sudah authorized reseller. Jadi lu nggak perlu deg-degan lagi berpikir ini compromise atau enggak ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya update gue mengenai kondisi debt ceiling dan juga default dari Amerika Serikat ya. Tentunya kalau ada news-news terbaru gue akan cepat mungkin juga update. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.